produk bersama dan produk sampingan, atau accounting for joint product and byproduct. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian produk bersama atau joint product. Produk bersama adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serempak dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama, dan masukan atau input tersebut tidak diikuti tidaknya pada setiap macam produk tertentu. Biaya produk bersama bersifat homogen untuk seluruh produk sampai pada titik pisah. Contohnya seperti pabrik penyulingan minyak mentah atau crude oil menghasilkan minyak siap dikonsumsi berupa minyak gasolin, kerosene, minyak diesel atau solar, minyak bakar, dan minyak tanah. Yang kedua, saya akan membahas pengertian produk sampingan atau byproduct. Produk yang digunakan untuk suatu produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar biasa disebut dengan produk utama. Contohnya seperti pada pabrik penggergajian kayu, kayu lapis, dan papan kayu merupakan produk utama, sedangkan serbuk gergaji dan kayu bakar merupakan produk sampingan. Pembedaan produk bersama dan produk sampingan yaitu terletak pada nilai jualnya. Jika nilai jual salah satunya produk lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai produk sampingan. Sedangkan apabila produk-produk yang dihasilkan relatif sama, maka dikategorikan sebagai produk bersama. Baiklah, saya akan membahas tentang selanjutnya karakteristik dari produk bersama atau joint product dan produk sampingan atau byproduct. 1. Produk bersama. Pertama, produk bersama dihasilkan secara bersama menggunakan faktor produk yang juga sama dengan memiliki hubungan isi yang erat satu sama lain. Yang kedua, produk bersama atas dasar proses serta biaya produk yang sama, maka semua produk dalam produk bersama dianggap sama dan setara. Yang ketiga, dalam proses produksi produk bersama dikenal istilah titik pisah yang digunakan untuk memisah produk-produk yang dibuat secara bersamaan melalui bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead yang juga sama. Yang keempat, ketika produk bersama telah melewati split off atau titik pisah, maka produk sudah menjadi produk yang berbeda dan berdiri sendiri. Kedua, metode produk bersama. 1. Nilai jual relatif. 2. Satuan fisik. 3. Rata-rata biaya atau satuan. Dan terakhir, rata-rata seimbang. Metode nilai jual atau nilai pasar atau market value, biaya bersama dialokasikan ke masing-masing jenis produk bersama berdasarkan proporsi nilai jualnya. Metode ini dipakai dengan asumsi bahwa produk yang memiliki nilai jual tinggi tentu memerlukan biaya atau harga pokok yang tinggi pula. Ada dua metode yang sering dipakai, yaitu metode nilai pasar saat split of point. Pengertian singkatnya mengenai metode nilai pasar saat split of point biasa bersama dialokasikan ke masing-masing produk sesuai dengan perbandingan nilai jualnya. Yang kedua, metode nilai jual hipotetis atau net realizable value atau NRV. Apabila setelah titik pemisah terhadap sebagian jenis produk masih harus diproses lebih lanjut dan tidak ada harga jual di pasar pada kondisi titik pisah. Yang ketiga, metode satuan fisik. Biaya bersama dialokasikan ke
metode nilai jual, di mana pada metode ini nilai jual tiap produk diberi bobot dengan harga jualnya. Metode perhitungan harga pokok produk sampingan. 1. Metode pengakuan pendapatan kotor. Pertama, hasil penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pendapatan lain. Yang kedua, hasil penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai hasil penjualan tambahan. Yang ketiga, hasil penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pengurangan dari harga pokok. Yang keempat, hasil penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pengurangan total biaya produksi produk utama. Harga pengganti yang berlaku di pasar. 4. Metode nilai pasar atau metode biaya reversal. Nilai suatu produk sampingan ditentukan dengan taksiran biaya produk sampingan saat dipisah. Jadi kesimpulannya, biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produk bersama muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Ketika 2 atau 3 produk diproduksi dari sumber daya yang sama, maka akan terbentuk biaya gabungan. Biaya gabungan terdiri sebelum titik pisah atau split off. Titik pisah adalah saat dihasilkannya 2 atau lebih produk bersama, di mana pada saat itu produk bersama bisa berlangsung dijual atau diproses lebih lanjut. Istilah produk sampingan digunakan untuk suatu produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan yang diolah atau dikarenakan sifat pengolahan produk. Kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Jika nilai jual salah satu produk relatif lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai